Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, ini masih berhubungan dengan arus laut. Nah, nomor 11, pertanyaannya adalah arus laut yang mengalir dari daerah Katulistiwa menuju ke pantai Peru adalah, nah ini cukup mudah sekali. Jawabannya adalah D, Peru atau Humboldt. Nah, pembahasannya sebagai berikut. Kalau Oyasio Kuroshio, Katulistiwa Utara, dia berhubungan dengan arus Pasifik Utara. Sedangkan di sini Katulistiwa menuju ke Peru, dia arus Pasifik yang bagian selatan dari Katulistiwa yang selatan. Jadi jawaban A sampai C, A, B, C dia kurang tepat. Tinggal D sama E. Amerika Latin ini tidak dari Katulistiwa menuju Peru. Nah, gambaran dari Katulistiwa menuju Peru adalah kita gambarkan dulu dari benua Amerika Selatan. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya perumpamaannya seperti ini. Nah, ini meskipun kurang tepat, asalkan bisa menggambarkan dari Amerika Selatan. Nah, dari Katulistiwa sini, yang namanya arus ini dia bergerak diawali dari Katulistiwa sini, dari Chile, dia bergerak dari menuju Amerika Selatan ke Amerika Utara, ke Peru. Nah, disinilah yang disebut dengan arus Peru atau Humboldt. Nah, itu cukup mudah bukan untuk soal ini? Jadi kalau misalnya ingin tahu tentang ini, kalian cukup tahu tentang dari arah mana arus itu berada, terus ke arah mana arus itu akan mengalir. Nah, sehingga di situ jawabannya yang lebih tepat adalah yang D. Nah, kita masuk di nomor 12. Berdasarkan proses terjadinya Laut Banda adalah, nah, di sini ada Laut Banda. Laut Banda dia sifatnya lebih dalam, semakin lama semakin dalam. Nah, jadi yang lebih cocok adalah ingresi. Kenapa saya langsung menuju ke ingresi? Karena ingresi ini adalah suatu proses penurunan dari muka laut. Nah, ini berhubungan dengan semakin dalamnya daerah yang ada di situ. Nah, ini. Jadi kalau transgresi kurang cocok untuk Laut Banda, regresi pedalaman itu adalah daerah atau laut yang diapit oleh berbagai pulau. Jadi bukan. Transgresi juga bukan karena penaikan, regresi juga bukan. Tepian dia misalnya semacam laut selatan. Nah, itu dia berada di tepian benua. Sedangkan Laut Banda dia adalah bentuk dari laut ingresi yang sifatnya dia suatu penurunan dan juga semakin lama efeknya dia akan semakin dalam. Sehingga jawabannya lebih tepat adalah di sini yang C. Cukup mudah kan untuk soal ini? Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, ini sudah mulai ke menuju soal-soal yang hubungannya sama jenis tanah. Nah, kita baca soalnya dulu. Jenis tanah dan dasar laut yang tersusun oleh batuan kapur cenderung kurang subur. Nah, kata kuncinya adalah batuan kapur dan dia cenderung kurang subur. Kita langsung ke jawabannya saja untuk mempermudah. Yang pertama, tanah latosol, regosol, andosol, humasol, dan organosol. Nah, kita tahu dari A, B, dan C, tanah latosol, regosol, dan andosol, dia termasuk tanah vulkan. Artinya dia berasal dari gunung berapi. Gunung berapi. Jadi kurang tepat ya, karena yang ditanyakan adalah batuan kapur dan cenderung kurang subur. Sedangkan untuk tanah vulkanik dia sifatnya lebih subur karena kaya akan mineral-mineral yang dapat menyuburkan tanaman. Nah, kalau yang grumosol
Dia berasal dari bahan indukan tanah kapur atau batu kapur. Bahan induk kapur yang bercampur dengan tuf atau hasil dari letusan gunung berapi. Nah, kalau yang E, tanah organosol. Biasanya kalau kita belajar di kelas, organosol, organik, berarti dia banyak mengandung sisa-sisa organisme. Berarti di sini organosol, dia berhubungan dengan organik, sisa tumbuhan, dan lain-lain. Atau tanah organosol ini biasanya di Indonesia disebut dengan tanah gambut. Nah, itu lebih tepatnya, lebih mempermudah kita dalam menghafalnya biasanya. Tanah gambut. Oke, berarti jawabannya yang lebih tepat di sini adalah yang tersusun oleh batuan kapur dan cenderung kurang subur. Nah, sudah jelas. Tadi yang disebutkan berarti tanah grumosol karena dia berasal dari bahan indukan kapur dan tuf. Oke, sekian jawabannya dari nomor 13. Cukup mudah bukan untuk kita pelajari? Kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, masih lanjut di soal nomor 14 ya. Nah, soal ini juga masih berhubungan dengan jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia. Nah, kita bisa mulai baca soalnya. Jenis tanah di Pulau Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian timur adalah, nah ini, dari soal ini kita harus tahu tipe dari atau karakteristik dari bagian wilayah Sumatera bagian barat dan Sumatera bagian timur. Kita tahu bahwa Sumatera bagian timur dia daerah pegunungan kapur, sehingga di sini tanah yang cocok bagian barat ini dia berhubungan dengan kapur, daerah kapur. Nah, kalau bagian timurnya dia berupa pegunungan. Nah, dari kata kunci ini cukup memudahkan kita dalam menganalisis soal ini. Nah, tadi yang bagian barat dia kapur, bagian timur dia pegunungan. Kita kembali ke soal berarti. Kalau kapur, berarti biasanya jenis tanahnya dia kayak tadi, grumosol, terra rosa. Kalau pegunungan berarti dia termasuk tanah vulkanik. Tanah vulkanik. Bisa andosol, platosol, dan regosol. Nah, kita kunci dari beberapa karakteristik ini. Nah, dari sini kita masuk ke bagian barat, dia kapur. Apakah aluvial? Aluvial itu hubungannya dengan sungai, berarti bukan. Yang A bukan. Tanah vulkanik dan organosol. Nah, di sini kalau bagian barat dia bukan vulkanik, berarti bukan. Oke. Sekarang kita ke C. Aluvial. Tadi kapur dia bukan aluvial, berarti salah. Yang D, podzol, berarti dia juga salah. Berarti yang lebih tepat dari jawaban ini adalah yang E. Tanah terra rosa ada, tanah vulkanik juga ada. Nah, cukup mudah untuk pembahasan tanah. Yang perlu kita siapkan di sini adalah karakteristik tiap wilayah yang ada di Indonesia. Seperti itu. Jadi cukup mudah, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Oke, nah kita sekarang masuk di nomor 15. Ternyata setelah kita buka nomor 15 ini dia masih
seputar tentang jenis tanah yang ada di Indonesia. Kita tidak memungkiri bahwa soal-soal jenis tanah ini dia identik dengan geografi dan selalu keluar biasanya dalam UN dan UTBK atau SBMPTN. Nah, kali ini langsung saja kita ke soal. Soalnya, wilayah Pulau Jawa bagian selatan berupa jalur pegunungan lipatan muda, sedangkan wilayah utara berupa dataran rendah. Kecenderungan jenis tanah di bagian utara adalah, nah, kata kuncinya adalah kembali lagi ke karakteristik wilayahnya. Nah, di sini Pulau Jawa bagian selatan dia berupa jalur pegunungan lipatan muda. Di bagian utaranya dia dataran rendah. Kalau kita gambarkan Pulau Jawa, misalnya ini adalah Pulau Jawa. Semacam ini ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Jakarta, Banten, dan sebagainya. Nah, ini adalah gambaran Pulau Jawa. Yang ditanyakan di sini adalah kecenderungan jenis tanah di bagian utara, berarti yang sebelah sini. Di sini yang selatan. Utara dia langsung berhubungan dengan, kita tahu, Pulau Kalimantan. Di sini ada Laut Jawa. Terus di sini adalah bagian selatan berhubungan dengan Samudra Hindia. Nah, sebenarnya dari karakteristik wilayah ini kita bisa menerangkan tentang jenis tanah yang ada di sana. Tadi disebutkan bahwa di bagian selatan dia lipatan muda. Kalau lipatan muda, dia cenderung ke arah batuan kapur. Artinya dia adalah tanah yang dulunya ada samudra yang mengalami pengangkatan. Lipatan muda dia hubungannya sama kapur. Nah, ini di bagian selatan. Kalau yang di bagian utara, dia dataran rendah. Dataran rendah cenderung untuk di sini dia akan menjadi muara dari sungai. Muara sungai. Sehingga kalau di sini muara sungai, maka yang lebih tepat dia disebut dengan aluvial. Karena condongnya dia cenderung lebih rendah dari daerah sekitarnya. Gak mungkin yang namanya sungai itu dia akan naik ke atas, tapi dia akan mengalir ke aliran yang lebih rendah atau bagian bawah. Tanah gambut jelas salah, ini tidak ada di Pulau Jawa. Tanah laterit itu tanah yang dia mengalami kena hujan secara terus menerus. Nah, ini tanah laterit. Nah, ini kurang tepat. Tanah aluvial tadi hubungannya sama sungai. Berarti jawabannya yang C. Kalau tanah kapur di bagian selatan, tanah vulkanik dia di bagian tengah sini. Karena rata-rata vulkanik dia berada di bagian tengah. Otomatis jawabannya yang C. Nah, ini seputar dari tanah. Kita belajar tentang tanah dalam geografi. Cukup mudah bukan? Sehingga kalau kamu memenuhi soal yang seperti ini, cukup dengan melihat karakteristik tiap wilayahnya dan karakteristik dari jenis tanahnya. Nah, sekian dari pembahasan kali ini. Kita bisa lanjut di pertemuan selanjutnya.